Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arul. Kali ini aku akan nge-review sebuah film yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan Satu, yang disutradarai oleh Kun Agus dan diproduseri oleh Pak Manoj Punjabi dari MD Entertainment. Film drama religi ini menjadi salah satu film yang tersukses karena menembus 2 juta penonton. Oke, kita langsung review filmnya. Ceritanya dimulai dari di awal film, itu ada seorang ibu yang dia ketakutan. Dia menuju ke sebuah jalan. Dia panik, 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 panik. Setelah itu ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang mengejar perempuan tadi. Ternyata itu adalah ibunya. Ketika anaknya manggil ibunya, ibu, gitu. Si ibu menoleh ke anaknya, cuma ngelambain tangan ke anaknya. Ibunya jalan ke arah jalanan, tiba-tiba ada sebuah mobil, tus. Akhirnya ibunya ketabrak dan ibunya meninggal. Anaknya cuma bisa nangis. Terus ternyata itu adalah mimpi dari seorang Ferdi Nuril. Film ini berlokasi di daerah Yogyakarta, yaitu ada tiga orang cowok. Mereka lagi ngeriset atau mereka lagi membangun sebuah usaha. Di situ ada Ferdi Nuril sebagai Prasetya dan dua orang temannya itu Kemal Palevi sebagai Amran dan Tanta Ginting sebagai Hartono. Oke, ketiganya melakukan perjalanan. Akhirnya di suatu perjalanan mereka ngelihat seorang anak kecil yang terjatuh dari sepedanya dan kemudian Ferdi Nuril menolong anak itu dan menanyakan ke anak itu tinggalnya di mana gitu. Akhirnya mereka bertiga dan seorang anak itu diantarlah ke tempat anak itu tinggal. Sampai di sana ternyata anak itu tinggal di sebuah panti anak gitu, panti anak. Di situ Ferdinand ketemu sama guru-guru yang ada di panti itu, yaitu Laudia Cynthia Bella. Laudia Cynthia Bella di sini berperan sebagai Arini. Nah, disitulah terjadi pandangan pertama antara Arini dan Prasetya. Oke, setelah dari situ akhirnya mereka tukaran nomor telepon Arini dan Prasetya. Di situ mereka mulai berkomunikasi aktif dan terjalinlah sebuah percintaan. Dan di situ dia tidak ingin pacaran dan dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Arini, yaitu kalau misalnya dia memang sayang sama Arini dan memang cinta sama Arini. Dan dia langsung melamar Arini pada saat itu juga gitu. Arini kaget, Arini langsung ngomong sama orang tuanya kalau misalnya dia dilamar sama seorang cowok yang baru ketemu sama dia gitu. Orang tua ataupun ayahnya cuma bilang ya itu hak kamu, ayah merestui kamu kalau misalnya kamu sudah ada yang ingin ngelamar kamu. Akhirnya Arini dan Pras menikah. Timelapse 7 tahun kemudian mereka sudah punya seorang putri yang bernama Nadia yang diperankan oleh Sandrina Michael. Di awal-awal pernikahannya cukup bahagia, mereka senang. Pada suatu hari Pras melakukan perjalanan menuju ke tempat kerjanya. Di pertengahan perjalanan tersebut Pras melihat sebuah mobil yang habis kecelakaan. Akhirnya Pras turun dari mobilnya dan dia menghampiri wanita tersebut. Dan wanita itu bernama Meiros yang diperankan oleh Raline Shah. Pras membawa Meiros ke rumah sakit. Sampai akhirnya Pras nunggu dia sadar. Di situ akhirnya Meiros sadar dan Pras menanyakan kenapa kamu seperti itu. Meiros menjawab karena aku frustasi dengan diri aku sendiri karena aku ditinggalkan sama calon suami aku karena di satu sisi aku sedang hamil anak dia udah 7 bulan. Pras merasa sedih mendengar ucapan dari Meiros. Akhirnya Pras menemui seorang dokter dan bilang ke dokter, tolong selamatkan wanita tersebut dan anak yang ada di dalam kandungannya. Setelah Pras ngomong sama dokter dan dia kembali ke kamar ke tempat Meiros, ternyata Pras kaget di sana Meiros sudah
sudah tidak ada di kamarnya, dan akhirnya Pras mencari keberadaan Meros. Ternyata Meros sudah ada di gedung rumah sakit di lantai paling atas. Meros mencoba bunuh diri lagi karena dia masih frustasi dengan keberadaan dirinya. Akhirnya Pras mencoba menolongnya, tapi kemudian Meros, aku tidak mau hidup kalau misalnya anak di dalam perutku ini tidak ada seorang ayah. Pras bingung, Pras bingung, Pras bingung. Kemudian Pras flashback dengan masa kecilnya, ternyata yang di awal film tadi yang aku ceritakan, ternyata yang bunuh diri itu adalah ibunya Pras, dan dia tidak mau melihat wanita yang bunuh diri lagi gitu. Makanya oke, Pras ngomong ke Meros, oke, aku akan menikahi kamu. Tapi aku jujur, aku sudah memiliki seorang istri. Apakah kamu mau diduakan? Meros tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nggak apa-apa, dia jadi yang kedua. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Pras menyetujui untuk menikahi Meros. Kegalauan menghampiri Pras. Dia bingung. Dia bingung sama Arin. Dia harus ngomong apa, karena dia tidak tega kalau misalnya Arin tahu kalau misalnya aku menikahi wanita lain. Tapi di satu sisi aku sudah berjanji untuk menikahi Mei. Kalau misalnya aku batalkan, Mei pasti akan mencoba untuk bunuh diri lagi. Di situ Pras mencoba untuk sholat istiqoroh. Dia berdoa kepada Sang Pencipta, apakah saya wajib untuk menikahi Mei atau tidak, tanpa sepengetahuan istri bersama saya, yaitu Arini. Akhirnya Pras mendapat jawaban, dan akhirnya dia melangsungkan pernikahan pada malam hari itu juga di rumah sakit. Dia mendatangkan seorang penghulu. Akhirnya pernikahan berlangsung, ijab kabul berlangsung, dan Mei sah menjadi istri keduanya dari Pras. Pras bingung. Dia bingung karena Arini. Apakah Pras mau jujur apa enggak sama Arini? Dia masih bingung untuk mengutarakan semua hal ini gitu. Dan akhirnya semua kejadian dan akhirnya tercium juga sama Arini kalau misalnya Pras ini sepertinya beda dengan Pras yang dia kenal pertama kali. Pras yang sekarang ini selalu pulang malam, selalu menyembunyikan masalahnya dan tidak pernah jujur sama Arini. Pras mencoba untuk mengutarakan semuanya kepada Arini, tetapi dia menunggu waktu yang tepat untuk mengutarakan semua yang udah dialami sama Pras. Di saat yang bersamaan, ketika Pras mau jujur terhadap Arini, ternyata Arini kehilangan seorang ayahnya. Ternyata ayahnya meninggal, dan di situ Arini juga tahu kalau misalnya ternyata ayahnya ini juga poligami. Dan Pras juga mengetahui hal itu. Betapa kagetnya Pras mendengarkan ternyata ayah Arini juga poligami. Lambat laun ternyata Pras yang setiap hari pulang malam, kadang dia tidak pulang, kadang kalau misalnya ditelepon sama Arini tidak dijawab, kadang handphonenya mati. Di situ Arini mencium ada yang tidak beres dari Pras, dari suaminya sendiri. Akhirnya diselidiki sama Arini dengan cara setiap Pras pergi ke kantor, Arini mengikuti dari belakang. Oke, sampai akhirnya Arini melihat sendiri dengan mata kepalanya kalau misalnya Pras ternyata punya wanita lain selain dirinya. Dan akhirnya Arini memutuskan untuk berpisah dengannya. Dia ngomong sama Pras, kamu mau pilih aku atau mau pilih wanita itu? Dan Pras di situ cuma hanya diam dan dia tidak menjawab pertanyaan dari Arini. Dan film pun selesai. Cukup sekian review film dari aku. Semoga kalian suka. Terima kasih.